Oke, senang bisa bertemu kita semua pada saat ini dalam suasana yang sangat meriah. Saudara dikasihi Tuhan, hari Selasa lalu, 1 Februari 2022, adalah hari perayaan Tahun Baru Imlek yang ke-2573. Jadi saya mau mengucapkan Gong Chi Fa Chai buat kita semua, Kyong Hee, bagi yang merayakan Tahun Baru Imlek. Saya merasakan the real Imlek. Waktu saya bertugas di Singapura, ada sel luar biasa besar-besaran. Tiga hari sampai 1 hari sebelum hari Imlek. Saya bangun pagi, di halaman apartemen sudah penuh dengan kulkas bekas, lemari bekas yang masih bagus-bagus. Saya tanyakan kepada tetangga, Mr. Jason, kalau mau ambil silakan loh. Jadi luar biasa, tahu nggak siapa yang ambil? Rata-rata teman-teman kita dari Indonesia. Sehingga kalau kita terkenal saya lupa di Sumatera itu nama tempatnya, banyak barang-barang bekas dan masih bagus-bagus. Barang-barang itu tetangga saya katakan, kapan kamu beli? Tahun lalu, Pak. Dan ini harus baru. Jadi luar biasa, saudara. Imlek itu karena di Singapura saya kira 95% ya, 90% semua melakukan Imlek. Jadi Imlek itu sama dengan perabot dan pakaian baru. Jadi kalau teman-teman mau belanja ke Singapura, cari jadwal. Nah, Imlek pasti murah dan saya sudah melakukan itu. Tahun pertama saya belum tahu, tahun kedua saya sudah katakan kepada istri saya, jangan belanja. Nanti pas mau Imlek, kita belanja habis-habisan. Semua sangat murah dan itu kenyataan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, suatu saat ada jemaat yang tanya kepada saya, boleh ikut Tahun Baru Imlek enggak? Saudara, sebagai orang percaya tentu boleh saja kita ikut. Haleluya. Minta tolong slide-nya. Oke. Saudara sebagai orang percaya tentu boleh saja ikut Imlek, tapi tentu ada hal-hal yang sesuai kebenaran firman Tuhan yang harus kita ikuti. Mengunjungi keluarga, saling memberi satu sama lain, itu sesuai firman Tuhan, kita ikuti. Tetapi kita tidak perlu lagi mengikuti ritual-ritual yang sebelumnya, mungkin yang kita lakukan sebelum mengenali Yesus. Pada waktu kita ada dalam komunitas, biarlah kabar baik itu kita bagikan kepada setiap rekan-rekan, bahkan saudara-saudara kita, sehingga mereka melihat Tuhan Yesus di dalam hidup saudara dan saya. Kita ambil semangat. Dan perayaan tahun Imlek ini ada 2 hal spirit yang mau saya bagikan dan dari tradisi perayaan tahun baru Imlek ini, yaitu menjadi judul khotbah saya pada saat ini, semangat mengasihi dan semangat memberi. Sama-sama katakan semangat memberi dan mengasihi. 1, 2, 3. Semangat memberi dan mengasihi. Haleluya. Oke. Jadi pertama semangat mengasihi. Angpau artinya adalah amplop merah. Saya tidak kasih contohnya, tadi kita sudah tahu semua. Merah adalah warna yang ceria dan penuh dengan sukacita. Saudara, orang-orang yang ikut dalam Tahun Baru Imlek saling mengunjungi, saling memperlihatkan, saling memperhatikan, saling mengasihi, saling memaafkan satu sama lain, memberkati satu sama lain. Benar atau betul? Itulah Imlek itu. Sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus, saudara harus jauh lebih baik. Ada amin? Firman Tuhan saya akan bacakan pada Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35.
Firman Tuhan berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Firman Tuhan ini begitu luar biasa. Ini adalah inti pelajaran dari kasih Yesus. Tuhan Yesus katakan, aku memberikan perintah baru. Kenapa Tuhan katakan perintah baru? Saudara, peristiwa ini adalah peristiwa perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Dan Tuhan sudah menjanjikan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan menerima Roh Kudus. Perintah baru berbicara bahwa murid-murid Yesus Kristus akan menerima Roh Kudus dan mereka akan dimampukan untuk saling mengasihi satu sama lainnya. Anak-anak Tuhan yang sudah bertobat dan punya Roh Kudus pasti memiliki kasih satu sama lain. Amin. Yohanes 13 ayat 31, sesudah Yudas pergi berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Perhatikan baik-baik kapan Tuhan Yesus memberikan perintah baru. Setelah Yudas pergi dan Tuhan memberikan perintah baru ini kepada 11 muridnya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yudas Iskariot. Saya ulangi, Yudas Iskariot adalah gambaran orang yang serakah dan egois. Dan mementingkan diri sendiri. Di tempat ini tidak ada Yudas, saya percaya sungguh itu. Orang yang egois, lebih mementingkan diri sendiri. Tidak mungkin memiliki spirit saling mengasihi satu sama lain. Kita bukan gambaran Yudas Iskariot, kita adalah gambaran orang-orang yang memiliki roh Allah dalam hidup kita, sehingga kita bisa saling mengasihi satu sama lain. Saya ulangi bahwa kita ini adalah murid-murid Tuhan yang sudah memiliki roh Allah sehingga kita mampu mengasihi satu sama lain. Ada sebuah cerita yang sangat terkenal di Alkitab mengenai orang Samaria yang murah hati, yaitu di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 hingga 37. Tuhan Yesus pada saat itu dicobai oleh seorang ahli Taurat. Tuhan Yesus memberikan penjelasan melalui cerita orang Samaria yang murah hati. Ceritanya, perumpamaannya sangat clear. Dan cerita itu valid, masih berlaku buat kita semua pada saat ini. Cerita itu menjadi checklist, menjadi referensi untuk mengaudit kadar kasih kita. Apakah kasih yang kita sudah sesuai dengan standarnya Tuhan? Atau belum. Standarnya Tuhan mengasihi adalah mengasihi semua orang yang ada di bawah kolong langit. Jadi kasih itu ada 3 lingkarannya. Kasih yang ring pertama adalah kasihilah perintah Tuhan kepada saudara-saudaramu. Perintah yang kedua, kasihilah yang seiman, kita semua ini. Dan yang terakhir, yang kasih yang sempurna adalah kasihilah semua orang. Jadi orang Samaria yang murah hati ini mengajarkan kita supaya memiliki kualitas kasih yang sempurna, yaitu mengasihi semua orang. Ada amin. Jadi kasih itu akan disempurna apabila kita sudah mampu mengasihi semua orang. Tapi Tuhan memang mengajarkan ada tahapannya. Belajar mengasihi saudara-saudaramu. Belajar mengasihi saudara-saudara seimanmu. Setelah itu belajar mengasihi semua orang. Singkat ceritanya, orang yang dirampok seorang Yahudi. Clear. Orang pertama yang melihatnya adalah seorang imam. Pasti dia orang Yahudi. Sedang lewat, dia tidak tergerak untuk menolongnya dengan alasan pelayanan mungkin. Yang pasti imam ini bukan dari Galilee Church. Ada amin.
Yang kedua, orang kedua yang menemui orang yang dirampok ini adalah seorang Lewi. Pasti juga orang Yahudi. Lewi adalah pelayan Tuhan. Mungkin dia seorang WL, mungkin dia seorang Aser, pokoknya pelayan Tuhan. Dia tidak tergerak juga untuk menolong orang ini. Mungkin dengan alasannya ada pelayanan. Dan orang yang ketiga adalah seorang Samaria. Orang Samaria adalah musuh orang Yahudi. Orang Yahudi tidak mau berteman dengan orang Samaria. Merasa mereka adalah orang-orang Yahudi, merasa orang nomor satu, bangsa yang terpilih. Tetapi di sini Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana justru orang Samaria yang notabene musuh daripada orang Yahudi. Justru dia yang turun dari keledainya. Sekalipun dia tahu dari pakaiannya orang yang tergeletak itu adalah orang Yahudi. Seharusnya, wah ini musuh saya tidak akan tolong. Tapi apa yang terjadi saudara? Orang Samaria ini memiliki belas kasihan dan memiliki kasih yang luar biasa, kasih yang sempurna itu. Orang Samaria adalah gambaran orang yang belum kenal Yesus. Dalam cerita ini, orang Samaria itu sebenarnya menggambarkan orang yang belum mengenal Yesus. Saudaraku, kita mengaku bahwa kita punya Yesus. Tapi kita sering kalah dengan orang-orang yang belum kenal Yesus. Kita tidak boleh kalah. Kita harus jauh di atas mereka. Karena kasih Yesus sudah ada di dalam diri kita. Ada amin. Jadi kita harus lebih mengasihi dari orang-orang yang belum mengenal Yesus. Pada ayat yang 35 berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Kita semua yang ada di gereja ini, yang ada di rumah, saya tahu pasti kita semua sudah saling mengasihi. Bagaimana orang luar bisa tahu kalau saudara adalah murid Yesus? Orang luar tahu bahwa saudara murid Yesus bukan karena saudara banyak pabrik, saudara banyak uang, saudara banyak mobil, saudara banyak rumahnya, bukan karena saudara berkhotbah, bukan karena saudara banyak harta. Perhatikan baik-baik, tapi semua orang tahu saudara murid Yesus waktu kita saling mengasihi. Ada amin. Jadi saudara akan menjadi nyatakan siapapun sebagai murid Yesus apabila engkau saling mengasihi, membuktikan kasih di dalam hidupmu. Sekalipun saudara hafal Alkitab satu buku, istilah umumnya khatam dengan Alkitab. Tapi kalau saudara tidak punya kasih, maka saudara bukan murid Yesus. Ini keras dan sangat clear. Review kehidupan kita saat ini, walaupun kita tahu firman Tuhan bahkan hafal ayat per ayat, tetapi kalau engkau tidak memiliki kasih, maka kita tidak termasuk murid-murid dari Yesus. Orang Samaria bisa mengasihi musuhnya. Berkatilah musuh kita. Doakan mereka, maka saudara akan diberkati Tuhan. Haleluya. Jadi hari ini, kalau Anda mempunyai musuh, doakan dia, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Pesan Tuhan, jangan ada yang membenci satu dengan yang lain. Jangan ada sakit hati satu sama lain. Di antara kita harus saling mengasihi. Dan waktu kita lakukan itu, saudara adalah murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Itu standar Alkitab. Jangan mau kalah dengan orang-orang yang masih atau tidak mengenal Yesus. Angpau sama dengan kasih. Angpau menjadi simbolis kepedulian sesama manusia dan bentuk saling mengasihi, benar atau betul? Itu buktinya. Angpau itu artinya kita saling mengasihi satu sama lain. Haleluya. Ini berbicara mengenai kasih dan semangat. Yang kedua, semangat memberi. Angpau biasanya diberikan dari yang sudah menikah, dewasa kepada orang yang lebih muda.
Kita sebagai orang Kristen terjemahannya adalah ini berbicara bahwa orang yang dewasa rohani pasti memiliki spirit memberi. Jadi orang yang sudah rohaninya dewasa pasti punya semangat untuk memberi. Haleluya. Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Mana kok Lukas? Lukas 21 ayat 1 hingga 4 berbunyi demikian. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Suatu hari Tuhan Yesus sedang duduk di bait Allah. Dia duduk melihat peti persembahan. Dia melihat ada janda miskin yang memberi 2 peser. Uang peser itu adalah uang dari keping lembaga yang paling tipis. Boleh dikatakan hampir tidak ada nilainya. Saudara, ketika janda miskin ini memberi persembahan, Yesus katakan janda ini memberi lebih banyak dari orang-orang kaya. Di situ Tuhan duduk tidak jauh dari peti persembahan. Dia melihat orang-orang membawa persembahan. Apa yang saudara persembahkan kepada Tuhan, itu Tuhan lihat. Sekali lagi, pelajaran ini, bahwa apapun yang engkau persembahkan kepada Tuhan, Tuhan lihat. Gembalamu mungkin tidak lihat, Asher tidak lihat, tetapi Tuhan melihat itu. Ada amin? Jadi cara pandang kita membawa persembahan adalah kepada Tuhan. Apa yang saudara persembahkan kepada Tuhan itu Tuhan perhatikan. Jangan memberikan dengan sembarangan. Tuhan perhatikan. Dia menilai saudara, bagaimana hati saudara ketika memberi. Sikap saudara waktu memberi. Apakah saudara percaya dia hadir di tengah-tengah kita pada saat kita memberi? Dia melihat ada yang memberi dengan sukacita, dengan sukarela. Sekali lagi saya katakan, ada yang memberi dengan sukacita dan sukarela. Jangan sampai Tuhan juga lihat ada yang memberi dengan mengerutu. Haleluya. Ada 3 hal yang Tuhan lihat di dalam kita memberi. Pertama, tanggung jawab kita dalam memberi. Yang kedua, saat kita memberi jangan pamer. Yang ketiga, sikap hati dalam memberi. Kita mau belajar bersama-sama. Tanggung jawab dalam memberi. Yang pertama, Lukas 12 ayat 48 bagian B berkata, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Pengertiannya, orang yang dapat berkat atau diberkati, itu diberikan tanggung jawab. Perhatikan baik-baik untuk memberi. Standar orang percaya diberkati untuk menjadi berkat. Kalau saudara terima berkat lebih besar, artinya saudara memiliki tanggung jawab memberi lebih besar. Ada amin? Siapa yang mau lebih diberkati Tuhan, artinya saudara punya tanggung jawab untuk memberi. Bahkan dikatakan pada ayat tadi, dituntut oleh Tuhan. Jadi kalau saudara diberkati banyak, engkau dituntut oleh Tuhan. Tuhan lihat tanggung jawab saudara di dalam memberi. Mungkin contohnya, contoh ini yang ekstrim. Mungkin ada yang punya kekayaan 10 miliar, tapi ketika beribadah cuma mau memberi 2.000-an saja. Recehan. Sudah begitu, ditambah ngedumel lagi, uangnya pun diremas-remas. Begitu rupa. Artinya tidak punya tanggung jawab untuk memberi.
Jadi kalau memberi buat Tuhan, cari yang licin-licin uangnya, yang nilainya yang merah-merah, yang hijau-hijau. Tuhan, jadi kalau Tuhan memberikan yang besar, Tuhan juga minta ada komisinya buat Tuhan. Membaca buku kesaksian almarhum pendeta David Yonggi Korea. Saya suka baca buku-buku beliau. Dan saya waktu di Korea 2 tahun beribadah di gereja beliau, dia nggak kenal saya yang lihat beliau. Sebelum saya mengikuti ibadah bersama-sama di Galilee Church. Haleluya. Ketika mengawali membuka pelayanan beliau, yang begitu sederhana, satu kali dia umumkan bahwa mereka akan membangun gereja yang lebih besar. Kemudian ada janda miskin datang kepadanya. Dia mempersembahkan sebuah mangkok bekas dan sumpit, miliknya satu-satunya. Adalah harta terakhir seorang ibu janda ini. Dipersembahkan untuk pembangunan gereja. Pendeta menolak pemberian ibu itu. Apa yang dia katakan, Pak Pendeta? Dia katakan tidak usah, ini kan satu-satunya, nanti ibu tidak punya lagi mangkok dan sumpit. Saat itu juga si ibu ini berkata, perhatikan baik-baik. Bapak Pendeta, saya bukan kasih ini buat Bapak Pendeta. Saya bawa persembahan ini kepada Tuhan, buat Tuhan. Luar biasa. Ini satu cara kita membawa persembahan kepada Tuhan. Jangan bermotivasi cara berpikir kepada manusia. Ibu janda yang miskin ini memberikan contoh kepada kita. Bapak Pendeta pun tersungkur minta ampun pada Tuhan dan bertobat. Ia mengaku salah karena dia tidak menghargai apa yang janda miskin ini bawa. Mangkok bekas dan sumpit. Dia lupa bahwa janda miskin itu membawa persembahan bukan untuk dia, bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Kenapa Tuhan selalu melihat apa yang kita persembahkan? Karena persembahan itu buat Tuhan. Apa yang terjadi saudara yang kekasih kemudian hari, mangkok ini dilelang. Dan laku terjual 50.000 US dollar atau 700 juta. Kita tidak boleh meremehkan apapun juga di dalam Tuhan. Semuanya berharga. Tuhan menilai apa yang saudara berikan. Makin diberkati kita, makin diberi tanggung jawab, makin besar. Pelajaran tanggung jawab dalam memberi begitu jelas. Si janda miskin Korea ini memberikan contoh yang luar biasa. Dan demikian juga buat pelayan-pelayan Tuhan. Yang kedua, dalam hal memberi jangan pamer katanya. Ayat firman Tuhan Matius 6 ayat 4 berkata, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Haleluya. Ini berbicara mengenai jangan pamer ini, jangan ada seorang pun merasa berjasa. Karena gereja Tuhan adalah milik Tuhan. Jangan ada yang berkata, wah gereja ini bisa berdiri karena saya yang menyumbang, saya yang membangun. Jangan merasa jadi pahlawan, hanya ada satu saja, Yesus Kristus Tuhan. Kita hanya sebagai hamba-hambanya. Jadi para pelayan Tuhan, mari kita kembali mengecek pelayanan kita, bahwa apapun yang kita berikan kepada Tuhan itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Karena kita adalah orang-orang sebagai hamba-hamba Tuhan. Waktu kita tidak pamer, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Sering saya lihat, saya di gereja ini setiap persembahan persepuluhan saya akan sampaikan terima kasih. Tetapi ada sebagian yang memberikan persembahan perpuluhan namanya NN. Saya harus sampaikan kepadanya bagaimana terima kasih. Saya hanya berdoa, Tuhan berkati NN ini. Dia sudah memberikan perpuluhan, dia taat kepada Tuhan, berkati dia. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang terakhir, cara memberi menurut firman Tuhan, sikap hati dalam memberi. 2 Korintus 9 ayat 6 hingga ayat ke-8 berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga.
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saudara, camkan baik-baik. Kita dilihat Tuhan apakah kita memberi dengan sukacita atau sukarela. Tuhan sebenarnya tidak mau kita miskin. Perhatikan baik-baik. Prinsip utama, Tuhan sebenarnya tidak mau kita miskin. Tapi yang Dia mau supaya kita jangan serakah. Saudara siap, siapapun mau menjadi dewasa rohani akan semakin diberkati Tuhan. Semakin kita dewasa rohani melakukan firman Tuhan, maka saudara akan terus diberkati oleh Tuhan. Pengalaman pribadi saya mengatakan itu. Pada saat-saat akhir hidup, setelah lansia, dewasa rohani mulai berkembang, berkat Tuhan itu mengalir. Tidak ada satu hal yang menjadi kesulitan buat Tuhan. Mari hari ini kita makin sungguh-sungguh lagi. Lebih dewasa rohani, ada amin. Oleh karena itu mari belajar menjadi orang yang suka memberi. Bukan orang yang hanya mengharapkan untuk diberi. Sebab firman Tuhan berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah pasal 20 ayat 35. Sekali lagi saya katakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu perintah Tuhan. Mari kita menjadi jemaat yang tetap bersemangat, mengasihi dan semangat memberi sesuai dengan standar Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.